Baik Kang Deddy Mulyadi ataupun Said Iqbal, itu kedua orang ini sama-sama cerdas, sama-sama pinter. Tapi perbedaan mendasar di antara kedua orang ini, Kang Deddy Mulyadi dengan Said Iqbal, itu menggunakan kecerdasannya, kepintarannya, kejeniusannya untuk dua hal yang berbeda. Kalau Kang Deddy Mulyadi mempotensikan kecerdasannya, kejeniusannya, diberdayakan benar-benar untuk rakyat, untuk memberi kepada rakyat. Dia pakai tuh kejeniusannya, kecerdasannya, gimana caranya supaya gue bisa bagi-bagi duit, bagi-bagi rezeki kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel dan cinta sebeh dimanapun kalian berada, semoga senantiasa selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita barusan mendengar di awal cuplikan video tadi bahwasanya dari channel Mas Dwi aja telah menyampaikan dan membongkar siapakah si Iqbal. Ini perbedaan yang sangat jauh sekali teman-teman. Kali ini kita wajib untuk mengikuti dan mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Mas Dwi aja ini dari channelnya, agar kita yang selama ini tidak paham, tidak mengerti dengan adanya orang-orang yang selalu menyerang Kang DM, maka dari itu sangatlah penting untuk kita dengarkan dan kita simak bersama-sama agar kita tahu dan paham tentang siapa Said Iqbal dan Gubernur Jawa Barat. Yuk kita simak terlebih dahulu. Sedangkan Said Iqbal menggunakan kejeniusannya, kecerdasan dan kepintarannya itu bagaimana menyerap duit, nyedot duit dari rakyat, terutama dari buruh. Itu yang membedakan kedua orang ini dalam menggunakan kepintarannya, kejeniusannya. Begitu. Nah, yang menjadi problem utama di masyarakat kita justru saya di sini aneh. Rakyat ketika kepada Kang Deddy Mulyadi mereka cerdas. Cerdasnya apa? Mereka cari-cari bagaimana cara dapat duit dari Kang Deddy Mulyadi. Contohnya itu tadi, kompensasi dampak penutupan tambang yang dari mulai 6.000 terus menjadi 16.000. Itu orang nambah-nambah dulu. Berarti kan rakyat ini cerdas, menggunakan kecerdasannya untuk apa? Untuk dapat duit dari Kang Deddy Mulyadi. Begitu kan? Tetapi yang anehnya, rakyat kok semacam kerbau dicucuk hidungnya. Rakyat menjadi bodoh kalau berhadapan dengan Said Iqbal. Boro-boro dia nuntut, minta duit sama Said Iqbal. Yang ada dia rela disedot duitnya oleh Said Iqbal. Kan aneh di sini begitu loh. Kenapa kepada Kang Deddy Mulyadi kalian bersikap pintar, tetapi kepada Said Iqbal kalian bersikap bodoh? Kan itu aneh begitu loh. Maka hadirnya konten ini, hadirnya channel YouTube Dewi Aja X Dewa ini untuk menggugah cara berpikir kalian. Jangan lagi bodoh, ayo pinter. Begitu loh, bersikaplah pintar. Begitu, ya kan? Nah, kenapa saya mengatakan ini semua? Bukan tanpa dasar, bukan tanpa landasan. Saya akan beberkan kepada kalian fakta dan datanya. Yuk kita sama-sama mulai dulu ya, dari si Said Iqbal ini. Cerdasnya dia apa sih? Cerdasnya itu Said Iqbal tuh begini. Lu punya duit, daripada lu bikin pabrik, itu resikonya tinggi bos. Bisa bangkrut, bisa kagak laku produk lu. Maka jeniusnya, cerdasnya si Said Iqbal, dia bukan bikin pabrik, ya kan? Bukan akhirnya menyerap ribuan tenaga kerja, bukan. Tapi dia bikin ormas, bikin organisasi. Karena ini tidak beresiko, begitu loh. Cuma nyedot duit doang dari anggotanya, nggak mikirin laku apa kagak, ya kan? Nggak mikirin persaingan marketing, nggak, nyedot aja. Nah, ormas yang didirikan oleh Said Iqbal itu ada 3. Yang pertama, Partai Buruh. Ini udah saya bahas di
konten sebelumnya, kalian yang di 3 hari yang lalu apa 2 hari yang lalu, kalian baca lagi itu, tonton lagi. Anggotanya sampai 1,2 juta anggota. Itu ormas yang pertama. Kemudian dia pertama mendirikan KSPI ya, itu yang 1,2 juta itu KSPI. Kemudian dia mendirikan Partai Buruh. Dan yang ketiga dia mendirikan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Dia punya 3 ormas. Ini jenius bagi saya. Daripada bikin pabrik, ya kan? Lu resiko bikin pabrik, bos. Bisa bangkrut, harus mikirin ini. Kalau bikin ormas enak lu, ya kan? Cuma dapat duit doang, nggak mikirin bangkrut. Ya, itu ya. Nah, kemudian kita masuk juga, dia ternyata punya jabatan di dunia internasional. Si Said Iqbal ini. International Labour Organization, ILO. Terpilih kembali menjadi anggota governing body ILO yang merupakan badan di bawah naungan PBB. Yang kedua, International Trade Union Confederation ITUC menjabat sebagai anggota General Council. Kemudian ASEAN Trade Union Council ATUC pernah menjabat sebagai wakil presidennya. Keren banget ya teman-teman ya, Said Iqbal ini. Perbedaan Said Iqbal dan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Nah, ini kalau kita tidak paham teman-teman ya, benar apa yang telah dikatakan oleh Mas Dwi Aja ini, yang diunggah dari channelnya, memanfaatkan buruh untuk perutnya sendiri teman-teman. Wah, kasihan itu buruh ya. Harus sadar ini, masyarakat Jawa Barat harus betul-betul sadar. Kalau kalian terus seperti ini, sampai kapan masyarakat Jawa Barat akan mempunyai ketenangan serta pemahaman? Sungguh luar biasa ya apa yang telah disampaikan oleh Mas Dwi Aja ini. Semoga ini membuka akal pikiran kita untuk terus bisa memahami sebenarnya dan mengetahui siapa itu Said Iqbal tersebut. Ya benar kalau memang kita ngomong, kenapa kok tidak mempunyai perusahaan, tidak bikin perusahaan? Ya memang resikonya kalau bikin perusahaan, mempunyai produk, takut khawatir tidak laku dan bingung untuk bagaimana cara memasarkannya. Itu harus punya otak untuk memikirkan seperti itu. Nah, tapi kalau mengambil uang iuran dari para buruh-buruh itu, kan nggak habis. Dia hanya mengantongi terus. Nah, luar biasa ini orang seperti ini. Ini ayo masyarakat Jawa Barat harus sadar ya seperti ini. Hati-hati ya, supaya kita paham betul. Jangan sampai kita dimanfaatkan dengan orang-orang yang ingin mementingkan kepentingannya sendiri. Kasihan itu ya masyarakat buruh-buruh. Semoga sadarlah. Dengan adanya video ini bisa bangkit kembali. Nah, itu si Said Iqbal tuh begitu. Nah, coba sekarang hitung-hitungan duitnya bagaimana nih si Said Iqbal ini, ya kan? Dalam cari cuan, daripada lu bikin pabrik mending bikin ormas. Tiru nih si siapa si Said Iqbal. Jenius juga nih orang. Anggota FSPMI saat ini adalah sekitar 220.000 anggota. Oke. Dan setiap anggota itu ditarik sama seperti yang kita bahas di konten sebelumnya, 1% dari gajinya. Kalau yang waktu itu kan 40.000, nah di metal ini kita bulatkan aja lah ya menjadi 20.000. Berapa pendapatan dari satu ormas yang dia bentuk nih dari FSPMI ini? Jumlah anggota 220.000, iuran per anggotanya 20.000, ya kan, per bulan. Maka total yang diperoleh si Said Iqbal lewat satu ormas ini, FSMI, adalah per bulannya 4,4 miliar. Lu bikin pabrik supaya dapat margin 4,4 miliar per bulan, berat bos, ya kan. Transmart, lu tahu Transmart, ya kan, itu 4 miliar omsetnya, bukan dalam per hari loh, per bulan, di salah satu mall di sana di Bekasi. 4 miliar per bulan bos. Ini dia margin, untung, nggak usah mikir modal, narik iuran 4,4 miliar. Jeniusnya si Said Iqbal. Dan lu sebagai rakyat kok aneh gua itu, kok mau gitu loh bersikap bodoh begitu loh, ya kan, aneh. Sama Kang Deddy Mulyadi lu nyinyir, lu nyerang terus, aneh. Lu manfaatin Kang Deddy Mulyadi. Cerdas lu sebagai rakyat kalau sama Kang Deddy Mulyadi, ya kan. Tapi sama Said Iqbal kenapa lu jadi bodoh gitu loh, ya kan. Kemudian, nah
Kemudian sekarang kita masuk kepada partai buruh. Nah, ini partai buruh juga dia dirikan partai buruh, anggotanya itu sekitar 100.000 kader. Tuh, bayangin. Lu kaliin lagi tuh iurannya iurannya itu sekitar sama 20.000 per anggota. Maka kalau dikalikan ya sama, mainnya miliar lagi, paling nggak setengahnya lah, atau 2 miliar tuh dari partai buruh. Belum dari KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, yang jumlahnya 1,2 juta tuh, yang di pembahasan sebelumnya sampai dengan 48 miliar per bulan dari iuran ini. Nah, itulah jeniusnya Said Iqbal. Daripada bikin pabrik, bikin ormas. Ini nggak ada ruginya, setoran mulu dia, pengangguran juga dapet tuh. Nah, sekarang masuk kepada Kang Deddy Mulyadi. Sedangkan Kang Deddy Mulyadi menggunakan kecerdasan dan kejeniusannya itu, gimana caranya biar gue bisa bagi-bagi duit sama rakyat. Contoh, kompensasi untuk yang terdampak penutupan tambang. Yang itu nambah-nambah gitu loh, laporan dari warganya, saking cerdasnya warga pengen dapat duit gitu loh. Sekarang menjadi 16.000, ya kan? Ini bukan uang kecil, bos, karena uang kompensasinya itu adalah 9 juta per penerima. Tuh, 9 juta. Coba kalian kalikan 16.000 kali 9 juta itu berapa sih? 144 miliar. Yang satu nyedot duit dari buruh, yang satu gelontorin duit untuk rakyat. Itu perbedaannya. Kedua orang ini menggunakan kejeniusannya itu di situ. Ini banyak kok yang bertanya, itu yang terdampak kok sampai 16.000? Emangnya semuanya pegawai tambangnya atau bagaimana, kan begitu? Ya memang rakyatnya juga cerdas kalau depan Kang Deddy Mulyadi mah. Dicari-cari aja. Saya gara-gara tambang anak saya kena polusi, sakit nih, sakit asma, dapet, didaftarin, begitu kan? Karena cerdas. Rakyatnya kalau berhadapan dengan Kang Deddy Mulyadi, meskipun dia bukan pekerja tambang. Yang kedua, atau misalkan ini jalan di depan saya jadi rusak oleh truk-truk tambang, akhirnya jualan saya jadi sepi, dapet, ya kan, jatah. Cerdas dalam hal ini ketika berhadapan dengan Kang Deddy Mulyadi. Berhadapan dengan Said Iqbal, tiba-tiba kayak kambing conge, ya kan? Disedotin aja tuh duit, terima aja, kagak protes, malah ngebelain Said Iqbal, nyerang-nyerang KDM. Lu yang dikasih duit sama KDM, lu malah belain Said Iqbal, kan ngaco. Lu cakap rakyat apa kambing conge lu? Gila aja, ya kan? Nah, jadi konten ini dibuat jelas tujuannya mencerdaskan kalian. Ayo sama-sama cerdas menjadi rakyat. Lu jangan cerdasnya mau memanfaatkan KDM doang, lu kecerdasan lu pakai. Apa bedanya lu sama Said Iqbal? Berarti kalau gitu, ya kan? Gila, sama Said Iqbal kayak kambing conge lu. Gila, kata saya. Ayolah cerdas sebagai rakyat, ya kan? Ini saya udah capek-capek nih riset data, ngeluarin data. Kalau kalian masih jadi kambing conge, ya kan? Tuh, ngeri ini kata saya. Terus saya harus gimana nasehatin kalian? Ngajak kalian cerdas harus pakai cara apa, bos? Ya kan? Bingung saya tuh sama kalian nih. Kalau sampai tetap aja bodoh kalian ini. Gimana mau maju Jawa Barat kalau elunya aja bodoh? Elunya aja kayak kambing conge gitu loh. Aduh, gila, kata saya. Pakai cara apa coba saya, ha? Ya udahlah. Ini sekemampuan saya begini, ngajak rakyat untuk cerdas gitu loh ya. Terserah kalian mau tetap jadi kambing conge, tetap bodoh, mau cerdas ikut saya, sama susah berlain, sama-sama cerdas, terserah. Itu pilihan ada di tangan kalian. Oke? Terima kasih. Saya sangat salut dan mendukung dengan Mas Dwi Aja ini ya, yang telah memberikan video ini. Ini justru malah memberikan pemahaman, ilmu, wawasan terhadap kita semuanya. Ayo masyarakat Jawa Barat, kita harus sadar dan bangkit. Ini perlu diangkat seperti ini. Mas Dwi, channel-channel seperti ini yang memberikan edukasi, memberikan pemahaman terhadap masyarakat. Ya, seolah-olah masyarakat itu pintar, tapi merasa dibodohi oleh orang-orang seperti Said Iqbal ini. Waduh, bahaya ini teman-teman ya. Ayo masyarakat sadar ya. Masa apa yang telah disampaikan begitu panjang lebar oleh Mas Dwi Aja ini
kita masih belum sadar. Saya sendiri sebagai konten kreator pun melihat wawasan yang disampaikan oleh Mas Dwi Aja ini merasa benar juga ya. Benar juga apa yang telah dikatakan oleh Mas Dwi Aja ini. Ya, logikanya memang enak. Orang kalau mempunyai uang banyak, bingung daripada membuat perusahaan, membuat produk, takut nggak laku, mikir bagaimana cara pemasarannya. Memang punya resiko tinggi. Tapi kalau mengambil iuran dari para buru-buru itu walaupun kecil nominalnya, tapi dia itu mendapatkan terus dah. Kita selama ini digerogoti seperti itu nggak paham, teman-teman ya. Nggak paham. Hanya kita itu beraninya, pinternya apa yang telah disampaikan oleh Mas Dwi Aja itu. Pinter terhadap Kang Deddy Mulyadi, yang mana Kang Deddy itu menggelontorkan uang untuk masyarakatnya. Luar biasa ini, perbedaannya sangat luar biasa antara Said Iqbal dan Kang Deddy Mulyadi. Teman-teman bagaimana teman-teman? Warga Jawa Barat ya, yang melihat video ini. Anda apakah masih terus seperti ini atau sadar mulai sekarang? Ya, mudah-mudahan dan harapan saya semoga warga Jawa Barat mulai banyak pemikiran, pemahaman yang paham terus untuk merubah pola pikirnya sehingga paham dan mengerti tentang video ini yang telah disampaikan oleh Mas Dwi Aja yang telah diunggah di channelnya pribadinya tersebut. Semoga bermanfaat dan jangan lupa teman-teman, bagaimana pendapat Anda? Silakan tulis di dalam kolom komentar agar kita terus sama-sama belajar untuk mengetahui hal-hal yang seperti ini yang menjadikan manfaat untuk diri kita sendiri. Patut di-share supaya masyarakat cerdas, dan cerdas. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.